Saya pendukung memberikan bantuan kepada orang miskin dalam bentuk apapun. Tapi kalau memberikan ini kepada orang yang mampu, menurut saya ini udah nggak benar. Jadi kontraknya tuh pakai dolar. Jadi mau nggak mau, ini makanya saya lucu gitu, pemerintah bilang nggak apa-apa, dolar nggak perlu lah. PLN mau beli pakai apa kalau pakai dolar? Itu bisa dipoto bang, bisa dicek harga makanannya berapa, terus dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artinya apa ya? Bener kata abang. Udah nggak bisa orang dikasih makan pidato kayak zaman Bung Karno gitu. Orang ini semakin jumlahnya ojek ini semakin banyak, Gojek ini apa namanya, ojek online semakin banyak, jangan semakin senang bahwa itu ada pekerjaan. Jangan senang ya, itu justru malah. Itu sebenarnya persoalan tersendiri, persoalan sosial tersendiri. Kan artinya begini, pendapatan sama, kan tetap lah ya, atau bahkan mungkin bisa menurun. Tetapi spending, pengeluaran dengan adanya yang ojol ini kan juga banyak variabel. Motor mereka kan juga nggak semuanya motor-motor ya yang bisa konsumsi pertalite ya. Dengan adanya kayak begini bang, ini kalau nggak diantisipasi, gimana bang ngelihat situasi ini? Spare part akan mahal, bayar pertamax juga jadi bingung. Mau ngisi pertalite motor cepat rusak, mau ganti spare part jadi wah udah kacau ruwet segala macam. Tapi yang jelas bahwa determinannya ini menurut abang sudah cukup belum untuk orang turun ke jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Parantara Inisiatif. Dan kali ini, saya lagi kedatangan kawan lama nih. Dulu cukup aktif dalam dunia politik ya, dan sering menjadi kawan diskusi. Akhirnya kita dipertemukan dalam situasi dan kondisi hari ini ya, di mana saya akan menggali pandangan-pandangan beliau, kawan saya ini ya, terkait dengan politik, ekonomi, dan situasi sosial di masyarakat sekarang ya. Beliau adalah Bang Pumpida Hidayatullah. Bang, thank you ya udah mau datang di channel Cimit saya ya. Jangan begitu dong. Di mana-mana mulainya juga dari langkah kecil, jadi langkah raksasa. Siap. Ya. Gimana Bang Pum? Sehat Bang? Baik, alhamdulillah. Cuman sedih aja ya. Iya Bang, gimana? Aduh, ya kita ibaratnya kalau sebagai rakyat biasa nih kan kita ngelihat, kan kita nih pengen bangga nih jadi yang warga negara Indonesia ya, pengen jadi bangga. Nah, salah satu kebanggaan kita tentu kan currency gitu kan, rupiah. Terus yang kedua juga kita kayaknya kalau bicara tentang program nasional gitu kan harusnya sesuatu yang bombastis gitu ya, yang keren, yang inspirasinya benar-benar menginspirasi semua kalangan, baik dari anak muda sampai orang dewasa gitu, sampai orang-orang tua bahkan gitu ya. Nah artinya kenapa saya merasa kok kayaknya kita nih, kalau saya ini kan orang yang bergaul secara dunia ya, saya banyak teman di luar negeri dan lain-lain. Kalau ada teman-teman nanya dari luar negeri tuh, kenapa negara lu kayak begini? Jawabannya harus kayak gimana ya kira ya? Di satu sisi ada kita pengen kasih informasi yang real, tapi juga ada apa ya? Ada semacam kesadaran nasionalisme juga. Kalau kita ngomong yang sebenarnya, ntar mereka juga jadi nganggap gimana? Itu. Dilema ya bang ya. Tapi mereka juga cerdas ternyata. Mereka bisa langsung kayak maparin. Oh, kesalahan lu tuh ada di sini, maksudnya kesalahan pemerintah lu ada di sini. Langsung mereka juga bisa langsung kritis begitu. Ya, dalam hati saya, gue juga udah tahu gitu. Gue juga udah tahu. Cuma gue usah kasih tahu. Gak usah keluar dari mulut kita ya, Pak. Oh iya, terus thank you for your input, paling gitu kan, ramahnya kita begitu. Nah, tapi kan gini, yang kedua, bukan karena gua suka keluar negeri dalam konteks, gua jarang jalan-jalan keluar negeri. Kalau keluar negeri, gua biasanya either umroh atau naik haji, atau kemudian gua kalau keluar negeri itu paling buat bisnis. Nah, ini kan jadi mahal juga nih, jadi ribet juga kalau nilai tukar kayak begini gitu kan. Nah, biasanya tiket murah, sekarang tiket pasti jadi mahal. Satu-satu lah bang, kita sisir masalahnya ini ya. Gimana abang melihat kondisi pelemahan nilai rupiah kita ini bang? Di satu sisi mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi di sisi lain juga ada narasi-narasi yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah maupun non pemerintah, katakanlah influencer, buzzer dan sebagainya, bahwa nggak masalah, fundamental ekonomi kita kuat ya kan, bahkan dibilang orang desa nggak pakai dolar gitu ya. Nah, ya kan kalau kita dalamin lagi, jangan-jangan bukan cuma nggak pakai dolar, karena orang desa rupiahnya juga kagak megang gitu bang. Nah abang ngelihat situasi pelemahan rupiah kita ini seperti apa bang? Baik terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas politik kita sendiri. Fundamental ekonomi kita kuat itu nggak bisa dikatakan iya, sebenarnya secara fundamental kita kuat. Apa indikatornya bang? Nah, buktinya kita krisis 98 sampai sekarang masih survive nih, nggak kepecah-pecah, nggak ada urusan macem-macem gitu ya. Cuman ganti rezim doang kan. Jadi sebetulnya Indonesia di dalam konteksnya sendiri, kita tuh bisa jalan ekonominya secara domestik, secara sendiri. Karena kita tuh juga sebenarnya nggak perlu iPhone, kita nggak perlu barang import gitu kan, nggak perlu yang beli yang pakai dolar, nggak perlu sebenarnya banyak gitu kan. Nah,
Jadi sebetulnya memang ketergantungan kita di dalam konteks impor ini bisa kita kurangin sebenarnya. Itu satu ya. Dan 80% perekonomian Indonesia memang dijalankan oleh UMKM. UMKM. Jadi ya kalau dibilang Indonesia kuat, benar-benar kuat. Nah, tapi kan pertanyaannya secara makro juga kita tidak terlepas daripada nilai tukar. Nah, permasalahan pertama tentu di isu bahan bakar, BBM. Kan net importir nih. Kalau kita next eksportir enak. Kita nerimanya dolarnya gede ya. Nyayur lah ya. Enak. Nah, tapi masalahnya kita net importir gitu kan. Nah, pasti akan ada adjustment di situ. Bagi yang disubsidi, berarti subsidi akan tambah gede. Kalau enggak, ya tadi tambah mahalnya gila-gilaan kan gitu. BBM berakibat kepada pasti angkutan, transportasi dan lain-lain akan naik mau nggak mau. Mobil listrik berapa sih dibanding mobil yang bensin sama solar? Kan belum seberapanya gitu. Jumlah dalam konteks jumlah ya. Nah, kecuali itu udah banyak mobil listrik yang ada, mungkin itu menjadi salah satu solusi juga. Yang kedua, ternyata kalau kita mau pakai listrik pun, mobil listrik misalnya, PLN itu bayar listrik ke IPP, ke orang-orang yang memproduksi listriknya, ke pembangkit itu pakai dolar ternyata. Walaupun lokal di Indonesia. Jadi kontraknya tuh pakai dolar. Jadi mau nggak mau, ini makanya saya lucu gitu, pemerintah bilang nggak apa-apa, dolar nggak perlu lah. PLN mau beli pakai apa kalau pakai dolar? Iya. Sampai kayak gitu bang ya? Iya. Artinya kalau dolarnya mahal ya si listriknya jadi mahal kan langsung ini. Iya. Tidak ada hubungan sama si fuel yang tadi, bukan BBM lagi tapi listrik. Nah, artinya sampai kapan kita kuat menahan subsidi menahan harga ini? Pasti kan disubsidi. Kalau nggak disubsidi ya berarti harganya naik lagi ya. Naik lagi. Nah, berarti naik mobil listrik pun juga akan naik gitu loh. Akhirnya kita punya di situ. Nah, jadi kalau dalam segi energi aja kita udah terekspos kepada suatu permasalahan yang benar seperti ya istilahnya tiba-tiba kita dikagetin dengan inflasi dadakan kan gitu. Iya. Dan kayaknya itu agak terlalu ini juga nggak sih bang kalau menurutku agak terlalu underestimate terhadap situasi, mengecilkan masalah sih kalau kayak gini. Oke lah, rakyat selalu punya caranya sendiri untuk survive. Tadi abang kasih contoh 98 dan lain sebagainya. Tapi kan metode atau mekanisme mereka untuk survive sendiri itu kan juga berdarah bang. Kita negara yang kaya. Kalau kita ngomong misalnya, oke UMKM penjual gorengan, kita ngomong terigu gandum kita aja juga masih impor ya kan. Belum kedelai kita, minyak goreng kita, CPO kita dan lain-lain sebagainya. Artinya iya oke, memang jelata-jelata ini ya kaum murba ini atau kaum marhaen dalam istilah yang Soekarno itu selalu memang punya cara ya kan. Punya cangkul, punya arit, ada lahan sepetak, selalu punya cara untuk hidup gitu. Tapi masa iya sih survival mereka untuk hidup itu dijadikan dalih politik atas ketidakmampuan mengelola ekonomi makro ini gitu bang. Menurutku kayak nggak fair aja gitu bang. Mereka bisa dapat lebih kalau pemerintah beres, pemerintah becus mengelola ekonomi gitu loh. Bukan kayak mereka mah pasti survive. Ya kalau mereka aja survive ya kalian pasti punya simpanan dolar ya kan, pasti juga jauh lebih survive gitu. Persoalannya kan bukan pada narasi-narasi yang bersifat ini bang, kalau menurut saya bang, berusaha untuk meyakinkan bahwa kita dalam kondisi baik-baik aja, kita harus terus optimis. Ya kalau rakyat kan pilihannya kalau nggak optimis mau ngapain, ya kan gitu loh. Mereka nggak punya pilihan. Kebanyakan rakyat ya nggak punya pilihan untuk melakukan aksi politik, ya kan nggak punya pilihan untuk apa. Kadang malah yang lebih ngeri yang kayak di NTT itu anak-anak kecil gitu nggak bisa beli ini, akhirnya ya mengakhiri dirinya. Kadang rakyat tuh nggak bingung gitu bang untuk ini. Kalau hidup nggak sekedar hidup bernapas, sehari minum kopi atau teh, makan gorengan bisa gitu. Tapi apa iya sih negara kita udah hampir udah 70 tahun lebih merdeka, kita mau biarin rakyat terus hidup kayak gitu. Gimana menurut abang terhadap narasi-narasi yang tadi seolah-olah ingin menenangkan tapi kok tega gitu loh kayak gitu? Ya itu yang saya bilang tadi di dalam konteks menyampaikan sesuatu keadaan kepada masyarakat itu. Ya, kalau tujuannya di dalam hal tersebut berbohong hanya untuk menyenang-nyenangkan diri itu nggak benar. Tapi kan di dalam konteksnya sebetulnya kan harusnya dia melakukan satu ajakan yang kira-kira tidak menyesatkan lah. Artinya begini, ya kalau saya nih jadi pemerintah, kalau saya jadi presiden lah. Kalau saya jadi presiden, amin nggak bayar ya kan? Ya kan kalau kita berkalau-kalau lagi. Kita berkalau-kalau ya. Saya akan ngomong begini, ya memang ini kondisi kita akan menghadapkan dengan suatu kondisi yang sulit. Mari kita melakukan efisiensi dan juga penyederhanaan dalam konteks spending. Benar. Tapi dibuktiin, jangan cuma ngomong doang. Langsung aja kita ngomong, gaji gua dipotong nih setengahnya deh buat kita kita saving. Terus
gaji DPR potong, gaji Potong. menteri-menteri potong semua, wah kan seru. Tunjangan Jadi real langsung juga tuh. diefisiensi Jadi ya. perasaan rakyat yang susah itu tercermin dengan actionnya mereka, gitu. Kira-kira gitu. Jadi nyambung, Iya, gitu iya. kan. Terkoneksi Betul. antara pemimpin dan rakyat ya. Nah, yang kedua baru masuk ke level kebijakannya. Hmm. Kebijakannya misalnya gini, rakyat butuh apa sih di dalam konteks ini? Pasti hal-hal yang tadi kayak subsidi, kayak apa supaya kehidupan yang berat itu tidak terlalu berat lah. Ini udah pasti berat. Ya. Berat. Nah, itu jadinya. Jadi, tapi ingat subsidi juga jadi persoalan basis spending fiskal yang berlebih juga kan? Benar. Jangan sampai menjadi defisit baru gitu kan. Nah, itu harus dimainkan gitu ya ininya. Ya kalau yang pintar tentu dia tahulah limitnya di mana. Artinya subsidi tetap dimainkan tapi nggak kemudian jadi boncos ini fiskal kan gitu. Karena kalau fiskal kita jebol terus, siapa yang mau invest di kita? Siapa yang mau balik lagi nanam di dalam konteks investment di Indonesia lagi? Nggak ada begitu loh. Kalau benar-benar mau serius kan kabinet ada 100 ya dari menteri sama wamen ada 100, potonglah jumlahnya gitu kan. Terus jangan pakai pengawalan, kurangin. Biaya Terus kemudian mobil dinas suruh pakai apa bajai atau ya pokoknya nunjukin aja. Iya. Yang penting mereka nyampe tujuannya, ya betul. kan. Terus yang suka jalan-jalan ke luar negeri dalam tanda petik nih, kita stop dulu lah. Bunker luar negeri ini ya. Iya, kita zooman aja dulu lah. Namanya juga lagi ini, yang penting tujuannya tercapai kan, gitu. Malah jadi tafsirnya bukan jalan-jalan, Bang. Jadi kunjungan kerja. Nah, di downgrade jadi jalan-jalan kata netizen. Sekarang tafsirnya baru lagi, Bang. Apa lagi? Honeymoon, Bang. Tapi enggak lah itu. Netizen ini ya. Nah, aku sangat setuju, Bang, dengan tadi, Bang, membangun koneksi antara pemimpin dan rakyat. Empatinya Iya, harus dibangun, gitu. empatinya. Itu yang sebetulnya yang bisa sebetulnya salah satu contoh yang paling aku pernah ada waktu itu ada satu forum lah gitu membahas tentang Iran. Orang boleh banyak berteori tentang ideologi kemartiran Syiah dalam Iran gitu ya. Terus berbagai macam mereka diembargo puluhan tahun gitu. Tetapi kalau kita ngomong ideologi, semua negara punya ideologi. Tapi apa yang membuat mereka bertahan? Menurutku aku bilang ini tuh udah beyond infrastruktur, tapi suprastruktur. Kita hampir tidak melihat pemimpin-pemimpin Iran ya ataupun keluarganya itu yang bertingkah laku sebagaimana pemimpin Arab lain. Iya. Koleksi mobil mewah, tinggal di istana dan lain-lain. Jadi ketika ada musuh bersama gitu ya, mereka terkoneksi dengan perintah pimpinannya gitu loh. Jadi kayak wah pemimpinku sederhana, kita dengar Ahmadinejad dulu ya kan karpet rumahnya aja bahkan sama dengan karpet masjid-masjid di kampung di Iran gitu. Terus mobil Ayatullah Khamenei juga sangat sederhana gitu ya. Ini Bang menurutku Bang, keteladanan kata kuncinya yang hilang gitu. Jadi ketika pemerintah ngomong ayo kita efisiensi, ayo kita prihatin, ayo rakyat kan bilang, lu kayak gimana, keluarga lu kayak apa gitu, kan ini Bang, ini gimana Bang, menjawab hole atau lubang terputusnya koneksi antara rakyat dengan pemimpinnya dalam konteks itu, kita kehilangan teladan hari ini. Sebetulnya gini, Bung Karno itu terkenal dengan membuat koneksi yang cerdas dengan rakyatnya dengan menggunakan pidato yang berapi-api, ya kan, dia bisa kebakar, gitu kan. Tapi itu momennya Bung Karno. Momennya Bung Karno. Nah, sekarang ini orang nggak ada lagi kayaknya pemimpin yang harus kemudian ataupun perlu melakukan pidato yang berapi-api kayak Bung Karno itu. Nah, rakyat udah makin cerdas, udah bisa betul karena sekarang ini semua bisa dicek apapun juga. Jadi yang paling tentu perilaku kita ini punya basis empati nggak dengan keadaan yang ada. Benar, ya. Nah, kenapa Sudirman sangat dihormati? Sakit aja Grill ya. Sakit aja dia bersama prajurit, makanya prajuritnya ikhlas bawa tandunya segala karena dia tahu mereka sama-sama susah, gitu loh. Iya. Apakah Pak Dirman bisa ngomong secara berpidato secara berapi-api kan nggak perlu. Tapi ketika Pak Dirman nyuruh gerak-gerak pasti gerak semua. Nah, jadi artinya leadership itu harus dibangun di dalam konteks kebersamaan, emosionalnya yang dibangun gitu. Nah, saya yakin di dalam konteks apapun seorang pemimpin ini yang paling penting adalah rakyat bisa relate dengan dia. Ya, rakyat bisa menyentuh dia, merasa diwakili oleh dia. Kalau dalam konteks pakai mobil aja udah beda, dalam konteks gaya dandanan udah beda. Dalam konteks apalagi spending udah beda, terus kelakuannya mungkin nanti
ya kerjaannya keluar masuk kafe itu beda gitu dengan masyarakat umumnya ya sulit rakyat bisa relate. Dan itu sebetulnya tahun lalu kan kelihatan ya, mohon maaf nih, ini kan saya bukan mau inget apa yang terjadi tahun lalu. Ada orang yang pemimpin ya bukan di pemerintahan tapi di DPR yang kemudian flashing lah, bercanda lah dan lain-lain. Itu tiba-tiba langsung rakyat marah ya kayak gitu. Langsung tiba-tiba. Karena nggak bisa relate mereka gitu sebenarnya itu udah terbukti gitu. Kayak jamuan Kenegaraan misalnya. kenegaraan atau bahkan di antara mereka kalau antar negara ya, Ya, oke lah ya jaga marwah negara gitu. Jamuan di antara menteri, di antara seskap dan itu bisa difoto bang, bisa dicek harga makanannya berapa terus dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artinya apa? Ya benar kata abang. Udah nggak bisa orang dikasih makan pidato kayak zaman Bung Karno gitu. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa, orang akan melihat lu ngomong apa, lu apa gitu. Kalau tindakan lu jauh dari apa yang lu omongin, wah nonsens buat mereka gitu kan. Dan yang kedua sebenarnya gini, kalau kita memang mau secara serius memperkuat basis rupiah, ya udah mulai. Nah, mulai apa? Nah, menarik ini Ayo, rupiah ini. Dulu kan zaman Pak Harto, aku cinta rupiah, gitu, ya kan? Ayo kita cintai rupiah. Bagaimana caranya melakukan cinta rupiah ini ya? Ayo bareng dong semua. Kita pakai apa transaksi pakai rupiah lagi gitu. Jangan semua ada yang masih pakai dolar. Kayak mohon maaf nih ya, kayak pembangkit listrik itu dicek aja itu punya siapa banyak tuh. Dan transaksinya pakai dolar. Iya pakai dolar kan. Nah, itu harus bisa ikhlas mereka, harus ridho lah. Dalam rupiah aja. Kan itu kan ada petinggi-petinggi tuh yang namanya pakai L, namanya pakai J di situ kan. Itu kan pada pemainannya ada di situ semua. Iya. L. Siapa bang? Siapa coba? Saya nggak mau nyebut bang. Kalau J Itu bukan. Ya itulah. Nah, pokoknya saya juga nggak mau nyebut. Yang penting kalau L sama J biar liar gitu kan orang kan. Iya. Nah, tapi ya itu pemilik-pemilik pembangkit itu dibayar pakai dolar. Nah, kalau cinta rupiah fair dong dia. Gue udah deh, gue bayar pakai rupiah aja, tapi flat sekian gitu, supaya PLN juga terbantu gitu kan. Walaupun dia bilang, tapi kan gue bayar batu baranya pakai dolar nih. Ya kan pakai DMO-nya domestic market obligation-nya jangan pakai dolar lagi, pakai rupiah. Jadi semua harus dicerminkan di dalam konteks yang bisa ditunjukkan. Mari kita cintai rupiah secara benar. Si L itu yang lagi dipercaya buat ngurus ekonomi. Oh banyak yang L kan. Ya itulah pokoknya lah ya. Nah bang, hari ini ada demonstrasi besar bang. Nah itu dia. Di Jakarta. Katanya cuma berapa ratus orang, nggak gede-gede banget. Ya gimana ya kita kalau mengukur demonstrasi besar dalam konteks massa mungkin tidak gede banget bang. Tapi kalau dalam konteks isu politik ya ada elemen masyarakat baik itu mahasiswa yang berani yang mau turun dalam situasi yang semacam ini menurutku ya, udah bisa jadi gebrakan lah ya. Boleh di suatu gerakan yang bisa diperhitungkan lah. Nah, kalau abang melihat ya, relate nggak sih bang dalam artian aksi demonstrasi yang saat ini hari ini mulai meletup ya di Jakarta, beberapa daerah sih belum terdengar ya di Jakarta terutama itu dengan kondisi tadi sosial ekonomi politik kita. Karena apa? Karena bicaranya balik lagi nih perang narasi ujung-ujungnya. Wah ini mah bayaran apa segala macam. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata juga kan dengan kondisi sosial. Mungkin mereka ya ada yang terpanggil karena gerakan nuraninya, mungkin juga ya macam lah faktornya. Tapi yang jelas bahwa determinannya ini menurut abang sudah cukup belum untuk orang turun ke jalan? Sudah karena ya? gini Pak, pertama ya, ini mohon maaf nih kayak ada sesuatu yang tidak jelas di dalam narasi yang dikembangkan pemerintah. Karena tadi katanya fundamental bagus, kita bakal survive, bakal kuat, tapi kan ternyata tiba-tiba yang namanya BBM dinaikin cuma semalam doang. Ya kan wajar dong mereka marah. Iya. Anak-anak ini rata-rata juga pakai Pertamax, motornya NMAX, ya kan masih disuruh jajan Pertalite ya. Pertalite mereka malas ngantrinya pasti kan, udah males. Jadi udah nikmat pakai Pertamax. Mereka mampu, tadinya berapa Pertamax 13.000 lah anggap ya, 13.000. Itu jadi 16.000. Ya ibaratnya dia tidur masih 13.000, bangun udah 16.000 bingung. Diam-diam lagi malam bingung. Makanya kan aneh banget itu. Jadi kayak tidak dipikirkan secara strategik gitu ya. Kan sebetulnya di dalam narasi menaikkan harga itu kan biasanya bertahap. Atau ya kalau kita tahu di ujungnya memang kita bakal sulit, ya kita kenapa nggak dari awal kita mempersiapkan untuk kemudian bertahap dinaikkan gitu kan? Nah, kenapa baru mepet baru dinaikkan gitu? Ini sebetulnya penaikan BBM yang paling cepat yang dilakukan oleh sepanjang sejarah ya ini. Ya semalam itu keputusannya malam itu, besok pagi udah muncul gitu. Itu pertama kali yang saya lihat gitu ya.
dan naiknya signifikan sekali jumlahnya, bukan pelan dan lain-lain. Jadi saya sih memang ngelihat ini udah mulai dan pasti gelombang protes, gelombang unjuk rasa ini akan terus ada. Nah, memang di dalam konteks seperti ini yang harus dibangun adalah tadi membangkitkan kepercayaan publik, kepercayaan dunia sebenarnya tidak hanya publik kepada Indonesia, kepada pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, itu caranya bagaimana ya? Caranya ya tidak kurang di mana-mana kalau kita pinjem hutang, ya kan? Si penghutang akan nanya apa? Bukan, maksud gua kalau lu ngutang sama gua, terus lu tiba-tiba beli, lu misal ngutang 1 miliar sama gua, tapi kerjaan lu tuh lu beli apa namanya? Beli misal mobil Alphard lah, beberapa biji, terus tidak produktif. Jalan-jalan ke mana ke sana kemari. Kira-kira gua yang minjemin duit kesel nggak? Kan gitu aja kan, kesel lah pasti kita kan. Dimana kalau lu minjem duit 1 miliar, lu tadi lu invest di pabrik, lu memberikan kerja orang, lu kemudian memproduksi barang, iya, ada yang produktivitasnya. Gue seneng dong minjemin duit ke lu, karena apa? Bermanfaat uang yang gue pinjemin ke lu gitu. Nah kalau kita minjem tapi spendingnya buat sesuatu yang apa tuh bang? Misalnya kayak apa? Yang Ya, MBG abang menurut begini. abang itu sesuatu investasi yang menggerakkan ekonomi atau justru membakar uang dengan skema tata kelola? Aku juga bilang bahwa MBG itu niatnya bagus, oke, tapi model tata kelolanya menurut aku pribadi satu dia rawan sabotase ya kan, nggak ada yang tahu dengan mata rantai panjang yang sedemikian rupa itu taruh racun jadi gerakan massa, ya kan? Ada anak petani miskin, anak apa segala macam di profiling, wah ini aja udah. Itu kan, terus yang kedua ya seperti yang kita tahu yang dilakukan oleh kejaksaan kan, jual titik semua segala macam gitu ya. Dan nilai manfaatnya juga sangat kecil gitu loh. Kenapa? Karena ya anak mampu yang sebetulnya bisa beli bawa sarapan sendiri atau beli makan sendiri, akhirnya banyak yang kebuang. Nah menurut abang, MBG itu dalam ekonomi itu adalah sebuah investasi atau dia sebetulnya bakar uang dalam contoh yang abang tadi kasih itu? Saya nganggapnya gini, kalau memang MBG mau dijadikan suatu basis dorongan pertumbuhan ekonomi, itu sebenarnya bisa, secara teori bisa. Tapi di dalam konteksnya kan undang dasar kita kan sebenarnya kalau kita ingin memberikan bantuan nih, kan hanya kepada orang miskin dan anak terlantar saja gitu loh. Jangan sekolah elit dikasih juga. Iya, untuk apa gitu loh. Saya pendukung memberikan bantuan kepada orang miskin dalam bentuk apapun. Tapi kalau memberikan ini kepada orang yang mampu, menurut saya ini udah nggak benar gitu. Nah, sebenarnya gini deh, apa sih yang kurang di dalam konteks memberi inspirasi di Indonesia ini? Ya kan kita sebetulnya kalau dilihat persoalan-persoalan mendasar di Indonesia ini pertama susah banget cari kerja, ya kan? Industrialisasi semakin menciut lah dalam konteks udah keluar indeks, itu. Ya kan? Kementerian Tenaga Kerjaan jumlah PHK udah keluar itu. Oh kan, ngeri banget 11.000 itu. Ya kan? Terus kita juga selalu dinarasikan sebagai anak-anak yang gagal di dalam konteks ujian-ujiannya. Berarti ada persoalan apa sih di Indonesia ini? Ini kan padahal sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanat undang dasar. Oh iya benar. Ya kan? Benar. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini harus diberikan harapan, harus diberikan tujuan di akhirnya. Artinya ketika dia cerdas, dia juga bisa bekerja agar mendapatkan kehidupan yang layak gitu loh. Semua udah ada di undang-undang dasar sebenarnya. Nah, ini harus ditata. Nah, kalau saya melihat kita nih sebagai bangsa ini beberapa tahun terakhir ini kita tidak ada sesuatu yang inspiratif ya. Mohon maaf nih, program nasionalnya memberi makan. Memberi makan. Memberi makan. Sorry ya, maksudnya nih, saya bukannya anti memberi makan. Kepada orang miskin kita harus bantu. Benar. Tapi kan memberikan inspirasi bahwa, come on, this is 21st century gitu loh. Kenapa sih kita nggak pernah berpikir kapan ya kita ke bulan? Kapan ya kita menciptakan AI yang canggih banget? Kapan ya kita, jangan dijual ya, punya produksi mobil sendiri. Ini kan sebenarnya harusnya dibangun. Nah, zaman saya waktu masih muda, kita impress dengan seorang Habibie yang muncul dengan gagasan ingin membangun industri pesawat terbang. Pesawat IPTN. It turns out pada akhirnya memang nggak jadi nih barang. Maksudnya jadi industrinya jalan tapi tidak bombastis, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi itu memberikan harapan yang luar biasa bagi kita gitu. Jadi ketika kita datang ke luar negeri itu juga ketika diajak itu, wah Indonesia sekarang berani ya buat pesawat, wah agak kebanggaan itu ada. Gitu. Sorry bang, saya potong bang. Generasi saya bang yang dari tahun 80, hampir sebagian besar kalau ditanya cita-citanya waktu SD, itu jawabannya ingin jadi seperti Pak Habibie. Nah, dan kalau ditanya siapakah cendekiawan Indonesia di bidang teknologi? Habibie. Cuman Habibie aja, kayak nggak ada yang lain gitu. Padahal saya nih orang teknolog nih gitu, teknokrat gitu kan. Tapi kok nggak ada lagi gitu. Tapi dia membangun imajinasi itu, benar kata abang itu. Ya memang kita harus berikan gitu ya,
namanya harapan seluas-luasnya di dalam konteks yang sangat jauh. Nah, kalau kita bangun industri apapun, pasti menyerap tenaga kerja, pasti menyerap ilmu yang ada, pasti kecerdasannya akan terpacu. Pertanyaannya, orang cerdas karena makan atau karena apa? Ya karena sistem sistem pendidikan. Iya. Iya, karena makan. Iya. Saya itu dulu makan karena bapak saya kerjanya di perkebunan, itu kita makan apa adanya, seadanya aja. Saya kadang makan cuma pakai air kuah daging sama nasi, udah tuh saya. Buktinya jadi lumayan pinter ya. Iya. Nggak ada hubungannya jadi sama gizi gitu Kalau sebenarnya. mau dicocok-cocokin mah ya cocokologi, Iya. ya ada aja gitu kan. Orang yang makan lalap aja bisa jadi pinter Bisa kok jadi sebenarnya. pinter, iya, Jadi iya. nggak ada hubungannya dengan apa namanya urusan makan. Cuman memang kalau saya lihat justru yang paling penting itu sanitasi. Orang yang sakit kalau sanitasinya jelek itu pasti rentan terhadap sakit. Orang yang sakit pasti nggak akan bisa cerdas karena terganggu karena dia sering sakit. Dia mungkin nutrisinya juga terbuang dengan begitu aja, diare dan lain-lain. Terus kemudian karena dia sering sakit dia nggak bisa belajar. Udah rentan badannya jadi lemah. Makanya saya lebih pro terhadap meningkatkan basis sanitasi ketimbang makan kalau dalam konteks stunting. Ya. Konteks stunting. Nah, Bang, tadi kita balik lagi Bang ke isu soal kenaikan harga BBM dan ini. Dulu kita sempat diskusi lah Bang ya. Abang pernah bilang hari ini orang udah nggak usah turun ke jalan. Mereka udah ada di jalan dalam bentuk ojol-ojol ini ya kan, ojek online segala macam setiap hari di setiap persimpangan jalan dan di kota-kota ya kan, di beberapa desa besar gitu udah ada itu ojol-ojol gitu. Jadi artinya kalau untuk bikin gerakan massa udah nggak usah kayak dulu ya bikin penggalangan terus siapin kendaraan terjunin ke Jakarta. Nah, ini BBM ini kan adalah satu variabel atau satu indikator yang berkaitan langsung Bang dengan para pekerja ojek online ini ya. Nah, kemarin juga ada informasi bahwa spare part ini udah naik 30% Bang. Iyalah. Harga oli, kampas rem. Nah, kan artinya begini. Pendapatan sama, ya kan tetap lah ya. Atau bahkan mungkin bisa menurun. Tetapi spending, pengeluaran dengan adanya yang ojol ini kan juga banyak variabel. Motor mereka kan juga nggak semuanya motor-motor ya yang bisa konsumsi pertalite ya. Dengan adanya kayak begini Bang. Ini kalau nggak diantisipasi, gimana Bang lihat situasi ini? Spare part akan mahal, bayar Pertamax juga jadi bingung. Mau ngisi pertalite motor cepat rusak, mau ganti spare part jadi udah kacau ruwet segala macam. Ini variabel yang harusnya dihitung nggak sih? Artinya apa? Artinya mau saya bilang adalah ingin saya tanyain ke Abang ini, kan narasi yang di luar oleh pendukung pemerintah ini bisa lu bilang begini Bang. Pertamax itu kan untuk orang kaya yang tidak disubsidi. Lu nengok lah, ini ojol banyak lu pakai Pertamax. Iya kan motor-motornya mereka ini gitu loh. Nah, gimana Bang ngelihat variabel antara BBM Pertamax yang katanya dikonsumsi oleh orang kaya dengan tadi aksi demonstrasi di jalan ini? Ya, kita mundur sedikit ya. Artinya kan sebetulnya ojek ini apa sih? Ojek ini kan sebetulnya adalah social gesture yang muncul dari pemerintah membolehkan orang yang punya motor itu narik. Betul kan? Iya. Kan tidak ada pajak khusus untuk Gojek. Ojek, kita bicara ojek ya, bukan ojek online ya. Artinya dibolehkan, tidak dipajak, tidak ada registrasi tambahan, tidak opang lah ini, ojek pangkalan. Tidak dikir. Kan sama juga sekarang yang namanya ojek online juga sama pada dasarnya. Apakah ini jenis pekerjaan baru? Tidak gitu loh. Jadi secara sosial sebenarnya semakin banyak ojek ini bukan memberikan pekerjaan kepada masyarakat sebenarnya, tapi ini sebenarnya hanya memperlentur basis sosialnya pemerintah aja gitu. Artinya sebenarnya mereka harusnya ya diproteksi. Atau apalagi ada aturan udah dipotongan nggak boleh lebih dari 8%, ya kan? Belum, tapi tuh saya tanya ojol. Belum dilaksanakan ya. Tapi paling tidak itu gesture dari pemerintahnya sudah ada ya. Nah, tapi kan yang paling penting itu kan buat mereka pada akhirnya apa sih? Ya kalau kemudian dia pendapatannya tetap sama, tapi kemudian tadi expensesnya bertambah, mereka juga akan sulit gitu. Nah, ini inflasi ini udah kayak kalau terjadi hyperinflation tuh jadi kayak bencana berhubungan gitu. Kita pencet di sini, yang ini pada naik-naik semua gitu loh. Kira-kira gitu kan. Padahal kita mencetnya cuma sedikit doang. Harusnya kita ngebalancing semuanya gitu. Ini yang kita ingin sampaikan bahwa ya orang ini semakin jumlahnya ojek ini semakin banyak, Gojek ini ojek online semakin banyak, jangan semakin senang bahwa itu ada pekerjaan. Jangan senang ya, itu justru malah. Itu sebenarnya persoalan tersendiri, persoalan sosial tersendiri yang harus kita pikirkan sama-sama. Berarti ada banyak orang turun kelas atau bahkan kehilangan menjadi kelas-kelas tertentu gitu. Iya. Bersandarnya pada tadi. Iya, bersandar itu untuk survivability-nya main begini gitu. Jadi ini bukan menciptakan lapangan pekerjaan, terus terang aja saya dari dulu udah bilang
aduh ini sangat rentan sekali. Gitu. Bedanya itu hanya ada aplikasi aja yang membedakan dulu sama zaman sekarang, ya kan. Tapi pada dasarnya ya apa yang mereka kerjakan ya sama aja dulu sama sekarang. Mereka hidup di dalam konteks toleransi sosial yang diberikan oleh pemerintah. Gua nggak utak-atik deh lu boleh deh pakai ini, ya kan? Sebenarnya gitu. Karena nggak mau diregulasi nggak ada, tapi karena ada aplikasinya diregulasi sekarang. Saya ngelihat ya karena mereka ada di jalan ini menjadi sesuatu yang tentu berbahaya. Ya. Dalam konteks tadi Iya, ya, bahan bakar politik kemarahan, betul. amuk massa dan lain-lain ya. Ya, jadi menurut saya dalam konteks ini si apa namanya Ojek online ini. ojol ini ya sebetulnya mereka ini suatu persoalan sosial yang siap untuk disulut gitu. Benar. Di dalam Sumbu. konteks apapun, sumbunya tuh pendek ini, ya kan? Mereka adalah Ya, bahan bakar ya. Ingat nggak ketika apa namanya ojol apa tuh namanya perang sama Bluebird, inget nggak? Ingat. Oh itu kan gila banget, ngeri banget mau kita. Lawan grassroots ya. Iya, Horizon. ngeri banget, itu ngeri banget gitu. Nah, sekarang persoalannya jelas gitu loh. Kalau persepsi pemerintahnya tidak diperbaiki oleh mereka yang di pemerintahan, bahwa mereka ini punya empati seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kira-kira mereka mendem nggak? Mendem pasti Wah, nggak. mendem. Tinggal nunggu meletup aja. Katalis, ya, iya, gitu. iya. Jadi ini semakin hari ya kalau nggak cepet diberesin, Makin gitu berat. aja. Dan Itu mungkin aja. nggak terasa sehari 2 hari setelah Pertamax dinaikin ya. Nggak, ini kan baru awal nih, di dalam konteksnya baru awal. Iya iya. Dan yang paling Itu tuh menyakitkan tuh sebenarnya. begini bang. Jadi Lapangan kerja sulit. Kan yang udah kerja di PHK. Ini pejabat malah pada rangkap jabatan. Wah men jadi komisaris sebelah. Wah yang gaji-gajinya itu wah ada yang 900 juta. Ini kan jadi rakyat. Wah gila lu ya. padahal kalau yang gajinya 900 juta itu dikasihin kepada 9 orang saja, itu kan baru 100 juta. Betul nggak? Bener. Untuk menggaji 9 orang ini baru 100 juta. Betul kan? Bener. Kan? Waduh. Bayangin tuh dari 900 juta satu orang, sebenarnya bisa ngebantu orang tiba-tiba menjadi kaya raya juga dengan 100 juta tuh kaya raya. Udah naik itu PDB di RT-nya. Apalagi kalau misalnya dari 900 juta itu dibagi ke 90 orang. Berarti kan per orang dapat 10 juta. 10 juta. Wah, Masih sejahtera juga di atas UMR tuh. Di atas UMR. Cuma nih kok yang begini-begini kok tidak sensitif gitu loh. Nah, saya tuh sebenarnya gini, harusnya di dalam mindset memanage negara, kalau menurut pengabdian, kenapa harus ada gaji berlebih seperti itu? Terlalu berlebih ya. Bukan saya anti terhadap kemapanan, tidak. Artinya silahkan kalau misalnya memang pantasnya segini, tapi jangan berlebih dong. Waduh. Iya. Hanya karena supaya jangan korupsi ya, itu mah korupsi mah mau dikasih lebih, mau dikasih kurang, kalau mau korup gitu loh. Ini kayak salah alamat mulu bang ya. Iya, Problemnya adalah pendapatan yang dinaikin, pendapatan guru yang dinaikin gaji hakim bang. Sampai salah ngomong lagi. Ini apa ini? Iya. Ini problem personal atau orang sekitar bang menurut abang? Saya nggak tahu lah ya. Nah, abang Saya- nggak tahu. Bukan. Abang tahu pasti. Bukan, saya nggak tahu apa namanya. Ya, artinya ketika seorang pemimpin negara itu banyak diinformasikan salah, pasti dia akan keluarnya juga salah. Kan gitu kira-kira. Kalau diinformasikan secara benar, pasti keluarnya juga benar. Nah, artinya kalau misalnya lebih banyak salahnya, ya berarti informasi yang masuknya juga banyak yang tidak akurat gitu loh. Itu aja sih sebenarnya kesimpulannya. Abang kan cukup dekat juga kan Dengan siapa? Pak Prabowo kan. Kenal baik. Kalau sekarang kan nggak deket lagi kan, jauh banget sekarang. Nah, Mau kita ceritain sekarang apa episode berikutnya? nanti aja episode berikutnya. Oke guys. Ya. Itu ya. Ya, siap. Percakapan kita ya, diskusi dengan Bang Pumpida Hidayatullah. Silakan kalian cerna ya, kalian pikirkan ya apa yang menurut kalian sejalan dan apa yang tidak, dan silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pumpi, makasih ya Bang. Luar biasa.